Alhamdulillah baik, Bu. Kita yang ngantuk kayaknya. Sabar ya, kita belajar sebentar dulu ya. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, sebelum itu kepada ketua kelas untuk pimpin doa sebelum belajar. Pada Nasa Fitri. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Yang pertama Dini Anraini, Hadir, Bu. Gina Salsabila, Larasati Azura, Nursa Fitri, Hadir, Bu. Nurul Fadila, Permata Nila Bestari, Hadir, Bu. Ramadhani Trivina Dewi, Hadir, Bu. Rara Aulia Putri, Sisna Nuralia Rahmi, Sumi Fitri Elida. Tidak hadir, Bu. Kemana? Tidak ada kabar. Tidak Nggak ada kabarnya. Askia Yolanda, Ibu, Veronica, Ibu, Yuli Desrianti, hadir Ibu. Oke, berarti satu yang nggak hadir tanpa keterangan ya. Nah, jadi sebelum itu Ibu ingin menampilkan dahulu tentang parfum ini. Kalau sebenarnya harap perhatiannya ke depan sebentar. Kalau ini disemprot, apa yang terjadi? Wanginya nyebar. Ya, wanginya nyebar ya. Kira-kira wangi dari parfum itu kalau menyebar di udara itu disebut apa? Ada yang bisa jawab? Semua? Boleh, semua boleh. Kita ingat dulu yang pakai parfum itu menguap ya. Lalu Ibu akan cobakan memberikan tinta spidol ke dalam air. Coba dilihat, ketika Ibu meneteskan, apa yang terjadi di larutannya? Nyebar, Bu. Apa yang terjadi? Dia menyebar nggak di airnya? Iya. Tapi tidak menyatu. Tapi tidak menyatu ya. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi kalau ketika kita meneteskan tinta ke air lalu dia menyatu di air, itu disebut apa? Ada yang tahu? Difusi, Bu. Ya betul, difusi. Ada yang tahu arti difusi? Perpindahan zat terlarut dari Nah, coba Tata. Perpindahan molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya, dari konsentrasi tinggi ke rendah tadi kan? Ya. Ya. Betul kata Rara. Kalau difusi itu dia perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Tapi itu ada yang kurang. Kalau difusi itu yang kita lihat itu zat terlarutnya. Zat terlarutnya itu tadi kita pakai tinta ini, dia akan berpindah ke air dan ini kan tadi konsentrasinya tinggi, ke rendah ada di air, makanya dia nanti bakal menyatu dengan air ini. Tapi ini sepertinya agak resisten dikit dengan air.
Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini itu tentang transportasi membran. Pak, Jadi untuk masalah pertama kita tentang parfum tadi. Tadi itu disebut penguapan kan tadi Taskia? Yang Taskia bilang itu bukan penguapan namanya, tapi itu juga namanya itu tetap difusi. Tapi difusinya itu berbeda jenis dari cair, padat, gasnya itu. Nah khusus untuk parfum itu masuk ke difusi gasnya. Jadi masalahnya mengapa lalu yang kedua itu mengapa larutan tinta tadi bisa menyatu dengan air? Assalamualaikum. Iya, di mana kita kayak macam mikro kecil. Iya, iya, oke, Pak Ketua. Nggak salah. salah. Duduk tadi. Nah lalu untuk masalah selanjutnya kalian sering tidak berendam di air? Jarang, Bu. Pernah Bu. Apa kira-kira yang terjadi kalau kalian berendam? Kita keriput, Mengerut ya. Mengerut itu terjadi karena apa? Ada yang tahu? Airnya masuk. Keluar. Ada yang tahu mengapa kulit jadi keriput? nggak ada Bu, nggak tahu. Oh nggak tahu. Jadi kulit kalian itu keriput karena ada peristiwa osmosis. Nah masalah selanjutnya itu kita akan mengetahui mengapa tangan itu menjadi keriput dalam fase osmosis. Astagfirullah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita harus tahu dulu ada 3 jenis dari larutan. Ada yang tahu 3 jenis larutan? Tahu Bu, Silakan Vero. larutan isotonik, larutan hipotonik, sama hipertonik. Nah, betul yang Vero katakan ada larutan isotonik, hipotonik
hipotonik dan hipertonik. Nah, bedanya itu ibu ingin kalian membentuk kelompok untuk mencari perbedaan antara, ada nanti ibu akan memberikan gambar. Gambar tersebut dicari apa bedanya dan dia termasuk ke jenis larutan apa kalau dia dimasukkan sel di dalam larutan tersebut. Lalu nanti akan dipresentasikan ke depan. Kepada sekretaris boleh tolong ibu untuk buat tabel. Baik, itu ada tabel yang dibuat oleh temannya. Ibu ingin kalian mengisi tabel-tabel tersebut dengan gambar yang sudah ibu berikan di grup WA. Silakan dikerjakan. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2 ya. Kalau kelompok 1 coba. Ya.
Sabarisa. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Silahkan yang mau mengisi tabelnya ke depan, dipersilakan. Siapa yang mau mengisi tabelnya ke depan? Dapat nilai bonus. Aku. Silahkan Kia. Cuma satu orang ya, Bu? Mau berdua. Dan satu lagi lah. Silahkan Kia. Wih. Oke, Bu. Siap. Satu lagi deh. Siapa satu lagi yang mau ngisi tabelnya? Halo. Ya.
Iyo. Kia, 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 butek. Isi videonya ketawa tuh. Isi videonya ketawa semua, Pi. Gibah ya? Gibah ya? Lapar. Baik, Ibu akan menjelaskan dari hasil temuan harian tadi ini. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan hipertonik itu apa, hipotonik itu apa, hipotonik itu apa. Hipertonik itu adalah keadaan larutan ketika dia ada di lingkungan yang memiliki potensial airnya yang tinggi. Sedangkan hipotonik itu adalah keadaan ketika larutan itu berada di potensial yang rendah. Sedangkan isotonik itu ketika larutan itu terletak zat terlarutnya ada di konsentrasi yang normal atau sama antara larutan terlarutnya dengan pelarutnya sama. Nah, selanjutnya untuk yang tabel yang kalian buat tadi berdasarkan gambar yang sudah diamati, kan ukuran gambar pertama selnya tetap. Coba kalian lihat sel hewan kalian tadi itu kan masih sama, tidak mengalami pembengkakan atau mengalami penyusutan sama sekali. Benar tidak? Iya, Bu. Lalu itu disebut dengan isotonik karena dia ada di dalam larutan yang bersifat normal sehingga sel yang ada di gambar tadi itu dia tidak mengalami peristiwa perpindahan molekul apapun. Lalu yang pada gambar yang B itu pada sel hewan dia akan mengalami lisis atau cairannya itu akan keluar, dan itu disebabkan dia berada di larutan yang hipotonik atau larutan yang potensialnya itu tinggi, sehingga tadi apa dibuat ini air berpindah dari larutan menuju sel. Nah ya, air berpindah dari larutan menuju sel sehingga air yang di dalam sel itu dia keluar, lalu sel itu akan menyusut. Oh maaf, bukan menyusut tapi mengembang. Lalu pada gambar yang ketiga itu ketika larutan diletakkan di larutan konsentrasi yang hipertonik. Nah, pada larutan yang hipertonik itu dapat dilihat di gambarnya tadi bahwa selnya itu akan menjadi keriput karena airnya itu berpindah ke luar sel. Nah, selanjutnya kita akan membahas transportasi pasif. Ada yang tahu apa itu transportasi pasif? Sekarang ya? Transportasi itu tuh karena dia pasif berarti dianya tidak membutuhkan energi. Jadi transportasi itu berupa proses di mana air atau molekul yang keluar dari suatu sel keluar ataupun yang dari luar ke dalam tanpa membutuhkan energi. Nah, betul kata dia. Jadi transportasi pasif itu terjadi tanpa membutuhkan energi sama sekali. Jadi dia itu bisa berpindah dari satu larutan ke larutan lain. Nah, bagaimana sih proses transportasi pasif ini? Pada transportasi pasif ini ada dua jenis, yaitu ada difusi dan osmosis. Nah, difusi tadi contohnya seperti yang kita lakukan tadi, yaitu menyemprotkan parfum. Lalu osmosis itu bisa terjadi ketika kita berendam di air terlalu
terlalu lama sehingga tangan kita akan berkerut. Ada yang tahu apa itu arti difusi? Siapa Saskia? Difusi itu perpindahan suatu molekul dari suatu zat terlarut ke daerah konsentrasi zat terlarutnya yang rendah. Jadi perpindahan suatu molekul air di mana yang dilihat di sini zat terlarutnya lebih tinggi daripada zat terlarut di ruangan berikutnya. Baik, bisa. Tapi Ibu jelaskan, difusi itu bisa terjadi ketika zat terlarut kecuali air itu dia berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke rendah. Nah, itu yang disebut dengan difusi. Sedangkan untuk osmosis itu bukan kebalikannya, tapi malah zat pelarutnya yang pindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran semipermeabel. Jadi dia butuh suatu tempat untuk melintasi larutannya tersebut. Ada yang tahu contoh lain dari difusi dan osmosis? Sudah berhenti. Bingung. Ya Bu, Salam Binti. contohnya osmosis Bu pada kentang. Kalau kentang direndam di dalam air kan semakin lama dia semakin mengembang. Nah itu terjadi proses osmosis. Ya benar. Kalau difusi, Kata. baik ibu jelaskan saja. Jadi contoh difusi itu dalam kehidupan sehari-hari ada dalam proses penyerapan makanan di usus. Nah itu termasuk ke dalam difusi. Tapi difusi ini ada dibagi dua jenis, yaitu ada difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Nah pada difusi sederhana, contohnya tadi pada parfum, nah itu termasuk difusi gas di difusi sederhana. Nah kalau terfasilitasi itu yang contohnya di usus tadi, penyerapan di usus manusia tadi. Di difusi terfasilitasi ini dia ada dua mekanisme, yaitu ada difusi terbantu oleh saluran protein dan ada yang dibantu oleh protein transport. Nah, pada pada difusi terbantu atau terfasilitasi ini dia butuh membran sel untuk melewati dari potensial yang rendah dan tingginya tadi. Dia butuh kofaktor yang untuk bisa memasukkan. Nah, biasanya kofaktornya itu berbentuk seperti ini. Ketika nanti molekulnya datang, dia akan menangkap, lalu dia akan membuka di bawah, sehingga larutannya itu bisa berpindah, ada lalu lintasnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak Bu. Nah, sekarang Ibu ingin kalian untuk mencari tahu apa saja perbedaan antara difusi dan osmosis, entah itu pengertiannya, contohnya, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi larutan itu terjadi difusi dan osmosis.
tempat duduknya saja. Baik, untuk yang tugas kita tadi disuruh untuk memberikan pembeda dari proses difusi dan osmosis, di mana ada 3 kategori di situ, yaitu perpindahan zatnya apa, alat bantunya apa, dan untuk contohnya apa. Untuk difusi sendiri, untuk zat yang berpindah itu terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi daerah konsentrasi yang rendah. Lalu untuk pembedaannya dalam kategori alat bantunya, untuk difusi dia tidak melalui alat bantu, jadi dianya langsung saja berpindah dari konsentrasi daerah dengan zat konsentrasi zat terlarut tinggi ke konsentrasi zat terlarut rendah. Lalu untuk contohnya difusi itu ialah tetesan zat pewarna pada air. Lalu untuk proses osmosisnya, perpindahan zatnya itu pelarut, di mana zat pelarut dengan konsentrasi tinggi berpindah ke daerah zat pelarut dengan konsentrasi yang rendah. Untuk alat bantu pada proses osmosis ini ialah membran semipermeabelnya. Untuk contohnya itu seperti kentang yang kita rendam pada air, di mana ukurannya akan semakin membesar karena potensi konsentrasi zat pelarut di luar lebih tinggi daripada yang ada dalam kentang, sehingga kentangnya melebar. Ngembang. Nah, berdasarkan yang Tazkiyah bilang tadi, perbedaan dasar dari difusi dan osmosis itu bisa dilihat dari perpindahan zatnya akan berpindah. Pada difusi itu yang berpindah adalah zat terlarutnya. Zat terlarut itu contohnya itu seperti tinta, pewarna, pokoknya bahan-bahan yang selain air. Sedangkan kalau di osmosis itu yang berpindah itu adalah pelarutnya. Pelarutnya itu biasanya adalah air yang berpindah. Lalu alat bantu itu pada difusi dia memang tidak membutuhkan alat bantu, tetapi dia akan melewati gradien konsentrasi namanya. Terus di osmosis itu dia melewati membran semipermeabel untuk dia berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah pada air. Nah, contohnya tadi seperti yang Tazkiyah bilang itu sudah benar. Selanjutnya itu ada pergerakan arah gerak sel yang akan ibu gambarkan grafiknya. Jika dilihat di sini ada grafik pergerakan air ketika terjadinya difusi. Nah, air yang dari konsentrasinya tinggi akan menuju ke air yang dia itu jumlahnya sedikit. Nah, sehingga molekulnya itu akan menuruni gradien konsentrasinya. Nah, itu disebut dengan difusi. Sedangkan kalau osmosis, dia itu pelarutnya itu akan turun dari yang tinggi ke rendah konsentrasinya. Jadi dapat disimpulkan kalau
Perbedaan mendasarnya itu bisa dilihat dari zat apa yang berpindahnya itu, dari konsentrasi mana ke konsentrasi mana dia akan berpindah. Lalu kalau dia di osmosis itu biasanya melewati membran. Kalau di difusi dia tidak melewati membran, tapi dia melalui gradien konsentrasi. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Beri tepuk tangan dulu untuk diri sendiri karena sudah semangat hari ini. Ibu ingin satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Silakan ya, cukup dibilang pengertiannya apa, contohnya apa, lalu apa itu larutan hipertonik, hipotonik dan disotonik tadi. Baiklah, saya menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita mempelajari tentang transfer membran, di mana transfer membran ini ada dua, yaitu transfer pasif sama aktif, di mana transfer pasif itu adalah proses di mana transport suatu molekul yang tidak memerlukan energi. Lalu di sini ada kita mempelajari tentang larutan, yaitu ada larutan hipertonik, hipotonik sama isotonik. Di mana hipertonik itu adalah larutan dengan konsentrasi tinggi, untuk hipotoniknya konsentrasi rendah, isotoniknya adalah konsentrasi di mana dia seimbang dari luar dan dalam sel. Lalu untuk transfer membran pasif di sini yang kita pelajari ada tiga, yaitu difusi terfasilitasi dengan osmosis. Di mana difusi ini ialah difusi sederhana, di mana dia tidak memerlukan membran untuk berpindah. Dia yang berpindah di sini zat pelarutnya, sedangkan osmosis itu dia memerlukan alat bantu berupa membran semipermeabel, di mana yang berpindah itu zat pelarutnya. Lalu untuk difusi terfasilitasi itu dia juga tergolong difusi transfer pasif, tapi dianya memerlukan protein untuk berpindah dari konsentrasi zat pelarut di luar ke dalam sel maupun sebaliknya. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kia. Apa ada lagi dari teman-temannya yang ingin menambahkan? Tidak, Bu. Baik. Untuk selanjutnya, Ibu ada soal kuis untuk menguji pemahaman kalian mengenai topik kita pada hari ini. Bisa dilihat di Google Formnya di grup nanti. Lalu untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang transportasi aktif. Karena tadi kan kita sudah membahas tentang transportasi pasif. Nah, selanjutnya yang aktif untuk minggu depan. Baik, cukup sekian. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.